Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Intip keseruan lomba pacu jalur pakai batang pisang yang menguras tenaga. Raga boleh rentah, tapi jiwa tetap membara. Itulah semangat para lansia dalam memeriahkan beragam lomba 17-an. Mengais rezeki 17-an dari jasa sewa baju adat. Bagi perajin bendera dan umbul-umbul bulan Agustus, itu waktunya menggayung berkah. Pesanan yang terus masuk membuat rumah produksi di Boyolali harus bekerja ekstra. Bulan Agustus bisa dikatakan sebagai bulan tersibuk rumah produksi yang ada di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Boyolali ini. Setiap hari, karyawan tempat usaha milik Kundori harus mengukur, memotong, lalu menjahit potongan kain merah putih. Tentu kesibukan ini untuk memenuhi permintaan bendera merah putih dan umbul-umbul kemerdekaan. Salah satunya permintaan dari pedagang bendera musiman seperti Triyono. Masuk di bulan Juli ini permintaan agak meningkat, alhamdulillah. Ini Sejak kapan Mas mulai peningkatan itu? Ya kalau bendera sama umbul-umbul itu kalau sudah masuk bulan 6, bulan 7 gitu permintaannya biasanya udah mulai naik. ada peningkatan harga nggak Mas? Ya natural sih Mas, standar harganya. Pesanan bendera dan umbul-umbul mulai ramai sejak pertengahan Juli lalu. Jika biasanya pesanan hanya sekitar 4 hingga 500 lembar per hari, kini bisa menembus ribuan lembar per hari. Permintaan terbanyak adalah bendera ukuran 60 x 90 cm yang umumnya dipasang di rumah. Biasanya kalau ada pesanan itu sekitar 50 kodi, sekarang 100. Harga jual bendera bergantung pada ukuran antara Rp5.000 hingga Rp20.000 per lembar. Sementara umbul-umbul berkisar antara Rp15 hingga Rp30.000 per lembar. Pesanan datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Solo, Semarang, hingga Yogyakarta dan Jakarta. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Selain bendera, jasa sewa baju adat juga kebanjiran pesanan saat HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Omset jasa penyewaan itu meningkat 30%. Sejak awal Agustus, pegawai penyewaan baju adat di Bojong Salaman, Semarang Barat, Kota Semarang sedang sibuk-sibuknya. Mereka merapikan baju adat yang sudah dipilih oleh penyewa, mulai dari pelajar hingga instansi pemerintahan. Biasanya pelanggan datang langsung ke rumah penyewaan baju adat. Pelanggan dapat mengukur langsung ukuran baju adat yang akan disewa, agar ukuran baju yang disewa sesuai dengan ukuran tubuhnya. Menurut salah satu pegawai, baju adat yang paling diminati yaitu baju adat Bali, Kalimantan, dan Papua. Biasanya baju adat digunakan untuk pawai ataupun karnaval kemerdekaan. Omset jasa penyewa baju adat pada Agustus tahun ini meningkat 30% dibanding hari biasa. Kalau Pak yang mulai rame itu dari Hamin 10 itu udah mulai rame. Sama saja. Ada peningkatan juga sih. Berapa persen kira-kira, Pak? Sekitar ada 30%-an ada. Dari tahun lalu Iya, ya? yang dari tahun lalu. Kalau itu sering Bali, ya itu adat Bali. Dari anak TK sampai SD itu Bali sama Papua, Kalimantan itu sering. Di sini menyediakan ratusan baju adat dari seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan beberapa baju adat dipesan langsung dari daerah asal. Tarif sewa baju adat mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 tergantung jenis dan ukuran baju yang disewa. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Natrio Catra Yososa bisa dikatakan sebagai pahlawan masa kini. Sebagai penyandang disabilitas, ia mampu mencetak prestasi sebagai pelari maraton 42 km.
Tak hanya itu, OSA juga aktif bekerja di sektor kreatif dan mengedukasi masyarakat tentang autisme melalui media sosial. Ayo Mas OSA terus! Lari, lari, dan terus berlari. Bagi Natrio Catra Yososa atau OSA, berlari bukan sekedar olahraga, tapi ritual harian untuk menjaga fokus. Bagi OSA, berlari juga membutuhkan strategi khusus, diantaranya dengan cara menghafal 180 negara di dunia. Oseania, ada Australia, Selandia Baru, Papua Nugini. Atau bahkan menghafal bilangan pi hingga 50 digit. 35, 89, 79, 323, 846, 264, 33. Pada November 2023, Jakarta menjadi saksi sebuah pencapaian yang tak biasa. Untuk pertama kalinya, OSA menyentuh garis finish lomba lari maraton 42 km dalam ajang lari bergengsi di Jakarta. Bukan atlet profesional, namun penyandang autisme pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan maraton penuh. Atas prestasinya, OSA dicatatkan dalam Museum Rekor Dunia Indonesia. Jadi pilihan kategori maraton 42 km ini adalah pilihan saya sendiri ya. Karena buat saya itu bukan hanya sekedar naik level, tapi juga banyak hal pelajaran yang saya dapatkan gitu. Ya, meregulasi emosi, lebih konsentrasi, lebih fokus. Terus juga latihan berkomunikasi, bersosialisasi. Yang nomor satu tuh yang saya kejar dulu, yang saya berusaha raih itu apa? Membuat dia punya rasa percaya diri. Saya selalu membesarkan hatinya. Nggak apa-apa kok, berbeda itu biasa. Dari jalur lari, OSA melangkah ke dunia kerja profesional. Dia bekerja di PT Victoria Care Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan sebagai social media specialist. Satu, mereka lebih terbangun rasa empati mereka. Lalu harga menghargai. Jadi ini yang kami tanamkan buat rekan-rekan di sini, bahwa setiap orang itu pasti Tuhan ciptakan dengan satu keunggulan yang spesifik yang tidak bisa dipukul rata sama. Perjalanan OSA tak lepas dari peran penting Yayasan Blesindo Harapan Mandiri atau House of Hope, sebuah lembaga yang memberikan pendampingan sosial dan keterampilan untuk penyandang autisme dewasa. OSA, penilaian kamu kurang dan harus ditingkatkan. OSA sedih nggak? Yang paling saya lihat adalah semangatnya OSA. Terus kedua adalah OSA mempunyai karakter yang cukup baik, sangat rendah hati, mau belajar, sopan, dan juga OSA mau mendengarkan setiap kita memberikan satu masukan dan pemahaman di dalam dunia kerja. Dan juga OSA banyak bertanya, membuka diri, dia punya harapan yang lebih baik pada saat kita terus menggali, dan OSA akan bisa lebih baik dan lebih baik. Dan memang itu terbukti sih. Natrio Catra Yososa membuktikan bahwa perjuangan hidup bukan tentang menjadi sama dengan orang lain, tapi tentang menjadi diri sendiri dan terus menginspirasi meskipun dunia tak selalu memahami.